أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Sebab yang pertama, ikhwani fiddin, agar kita bisa meraih husnul khatimah, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana engkau berada. Ini hadis Nabi SAW isyarat harusnya kita selalu bertakwa kepada Allah. Haitsuma kunt, di mana engkau berada. Karena seorang sebagian mungkin di kompleksnya, di daerahnya dia bertakwa. Tapi kalau dia sudah safar, dia berpergian, dia nggak bertakwa lagi. Kenapa? Dia pikir nggak ada yang kenal saya kok. Saya bermaksiat, saya melakukan ini, itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau di kampung saya, orang pada tahu. Maka kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah seseorang di antara kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Perhatikan ikhwani fiddin, di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara kematian dengan Islam. Kata Allah, janganlah sekali-sekali kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Maka para ulama menjelaskan ada keterkaitan antara kematian dengan Islam. Apa sih keterkaitan antara husnul khatimah dan ketakwaan? Ikhwani fiddin, ini semua berkaitan ketika kita sakratul maut. Ketika kita hendak dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat. Dijelaskan oleh para ulama, ketika kita hendak wafat nanti, ketika sakratul maut, maka itu kita akan merasakan suatu kesusahan yang amat berat. Kata Nabi SAW, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada namanya sekarat. Di antara bentuk sekarat yang berat akan kita rasakan itu kesedihan, kita ada penyesalan, macam-macam. Dan yang paling terberat kata para ulama, yaitu godaan syaitan. Godaan syaitan, dia akan menggoda orang yang akan wafat. Karena dia tahu ini kesempatan terakhir. Ini adalah kesempatan terakhir. Maka syaitan akan berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menggoda orang yang hendak wafat. Zaman sekarang bahasanya syaitan akan all in. Dia akan berusaha sepenuh tenaga untuk menggoda orang yang hendak wafat. Maka tatkala kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, kita akan mudah menghadapi kondisi ini. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan melawan godaan syaitan ketika kita hidup seperti biasa ini. Syaitan menggoda ini, kita tepis. Syaitan menggoda ini, kita tepis. Maka ketika di akhir kehidupan kita, kita pun akan mudah dengan menghadapi godaan-godaan syaitan. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Maka sebaliknya, ikhwan, kalau orang tidak terbiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di kehidupan normal saja dia terlena dengan godaan syaitan. Maka perhatikan, di akhir kehidupannya dia bakal tergoda oleh syaitan. Terlebih syaitan akan mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menggoda seseorang di akhir kehidupannya. Karena dia tahu ini adalah kesempatan terakhir. Maka satu-satunya jalan, ikhwan, agar kita bisa melewati ujian terakhir ini adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan kita menghadapi sakratul maut, menghadapi ujian-ujian ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Imam Ahmad rahimahullahu taala, ketika beliau hendak wafat, maka pada suatu kesempatan beliau berada di suatu kondisi di mana beliau tidak sadar. Beliau tidak sadar. Maka anaknya yang menemani di samping mendapati suatu ketika Imam Ahmad pun mengatakan ba'du. Artinya adalah belum. Maka ketika Imam Ahmad sadar,
Anak ini nanya, Abdullah bin Ahmad nanya kepada ayahnya, apa yang terjadi tadi, kenapa engkau mengatakan belum, belum, dan belum? Maka kata Imam Ahmad mengatakan, tadi syaitan datang kepadaku, kemudian dia menggodaku dengan dia mengatakan bahwasanya, wahai Ahmad, engkau telah lolos dari godaanku. Kata Imam Ahmad, belum. Kenapa? Saya belum wafat. Sampai saya wafat baru saya lepas dari ujian wahai syaitan. Kalau Imam Ahmad rahimahullahu taala digoda oleh syaitan, terus kita, apakah kita merasa aman dengan godaan syaitan? Maka sekali lagi ikhwan fillah, kalau ingin husnul khatimah, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bertakwa? Kita menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi kata Allah, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Maka Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Allah itu punya kebiasaan. Allah itu punya sunnatullah di atas muka bumi ini. Apa sunnatullah Allah? Allah akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Nah, kita lihat kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan wafatkan kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya kalau kita sering bermaksiat, maka jangan-jangan nanti Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan bermaksiat, waliyadzubillah. Dan kita saksikan betapa banyak orang wafat dalam keadaan joget-joget, wafat. Dalam keadaan nyanyi-nyanyi, joget. Megang kartu, joget. Betapa banyak orang yang wafat di atas perut wanita di hotel. Ini semua adalah su'ul khatimah, wafat dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah. Ikhwan fiddin, ini sebab pertama. Ingin husnul khatimah, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua, itu hal yang bisa membuat kita mendapatkan husnul khatimah, yaitu dengan mengingat kematian. Dengan mengingat kematian. Nabi SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan, penghancur kelezatan. Nabi menyebutkan kematian itu penghancur kelezatan. Dan benar, antum dalam kenikmatan apapun, kalau kita lihat di sisi kita ada orang sakratul maut, semua enggak enak. Itu mau makan apapun yang paling enak, sebelah kita ada orang yang sedang sakratul maut, kita lihat itu jadi enggak enak. Makanya Nabi mengatakan kematian itu, mengingat kematian adalah pemutus kenikmatan. Ikhwani fiddin, kehidupan kita ini panjang. Maksudnya ada waktu di mana kita senang, kita gembira, kita bercengkrama sama teman-teman kita, kita ngopi, mungkin kita nongkrong, kita beribadah. Namun sempatkanlah di setiap hari kita dengan mengingat kematian. Kita harus punya space waktu mengingat bagaimana nanti kita wafat. Dengan kita mengingat kematian, maka kita terpacu untuk menyiapkan bagaimana kematian kita. Dan inilah orang-orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Fa ayyul mu'minina aqyas?" Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Yaitu mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Yaitu orang yang paling banyak menyiapkan persiapan atau bekal untuk bertemu dengan kematian. Ulaika humul aqyas. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Maka ikhwan, perbanyak ingat kematian. Dengan perbanyak ingat kematian, tadi katakan kita akan terpacu untuk mempersiapkan bagaimana kita wafat, bekal apa saja yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari-hari tersebut. Kalau kita sudah siap, insya Allah kita akan husnul khatimah, karena kita punya bekal, kita punya persiapan. Dan orang kalau sudah lupa dengan kematian, maka banyak penyakit yang ada dalam dirinya. Ya, ada penyakit orang yang sudah lupa wafat, yaitu taswifut taubah. Dia akan nunda-nunda taubatnya. Dia akan mengatakan, nanti saya tunggu 60 tahun baru saya bertobat. Nanti tunggu saya pensiun baru saya bertobat.
Saya ketika pensiun, saya akan bangun rumah mungkin di sebelah masjid. Saya akan jadi DKM. Bila perlu saya yang jadi muadzin, bila perlu saya yang jadi imam. Saya akan mengurus rumah masjid, saya akan bertobat di sisa-sisa waktu saya. Kita katakan, iya kalau ketemu waktu pensiun. Kalau besok wafat gimana? Kalau besok wafat gimana? Selesai urusan kalau besok wafat. Ini penyakit orang lupa wafat. Yang pertama ada taswifut taubah, dia akan menunda-nunda taubatnya. Yang kedua yaitu tarkur ridho bil kafaf. Orang kalau sudah lupa wafat, dia nggak bakalan qanaah. Dia terus nyari dunia, terus untuk mending kalau cari dunia buat wasilah mencari akhirat, enggak. Dia berusaha nyari dunia untuk dikumpulkan, untuk berbangga-bangga. Ini penyakit orang lupa wafat. Kata dia, saya hidup panjang, masih panjang, saya ingin mengumpulkan harta, saya ingin menikmati harta yang saya miliki. Kemudian yang ketiga kata para ulama, orang kalau sudah lupa kematian maka dia akan tertimpa penyakit at-takasul fil ibadah. Itu dia akan malas beribadah. Sama tadi yang di awal kita katakan, dia akan malas beribadah, dia akan mengatakan, nanti saya banyak beribadah di penghujung hidup saya. Ketika saya pensiun. Ya, kita katakan lagi kalau sampai pensiun. Kalau tahun depan wafat atau lebih cepat daripada itu wafat, bagaimana? Maka selesai urusan. Oleh karena ikhwan fillah, sering-seringlah kita mengingat kematian. Semakin sering maka itu semakin terbaik. Namun bukan berarti kita putus asa dengan kehidupan kita. Kita terus berikhtiar. Cuma kita sempatkan ada space kita mengingat kematian. Bagaimana cara mengingat kematian dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama yaitu kita menziarahi kuburan. Menziarahi kuburan. Kata Nabi SAW, fazurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Kata Nabi SAW, kunjungilah kalian kuburan, karena kuburan itu akan mengingatkan bagi kalian kematian. Kita lihat di kuburan banyak nama-nama pejabat, nama-nama orang-orang kaya, nama-nama orang yang punya jabatan, semua wafat, tidak bawa apa-apa. Bahkan kalau di Saudi kalau orang wafat, kain kafan pun dia pun tidak bawa. Kain kafannya gratis dari masjid, nggak bawa apa-apa. Istrinya tinggalin, apalagi teman-teman, nggak ada yang nemenin dia di situ kecuali amalan solehnya. Ini pertama. Jadi kita ziarahi kubur bukan ngalap berkah, tapi untuk apa? Untuk mengingat kematian. Kemudian di antara cara mengingat kematian yaitu dengan banyak-banyak kita menghadiri majelis ilmu. Kan dalam majelis ilmu para duat akan menyampaikan tentang akhirat. Kalau kita menyampaikan akhirat, maka kita akan teringat dengan hari kematian. Kemudian yang ketiga dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, yaitu dengan cara kalau bisa, yaitu dengan melihat sakratul maut. Melihat orang ketika nyawanya sedang dicabut. Namun kondisinya agak sulit. Tapi kalau kita punya kesempatan untuk melihat hal tersebut, kita berusaha untuk lihat. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita kepada kematian. Kalau kita sudah ingat kematian, maka kita akan terpacu untuk menyiapkan bagaimana kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah dua sebab meraih husnul khatimah. Sekarang sebab ketiga, bagaimana cara kita untuk mendapatkan husnul khatimah, yaitu dengan memperbanyak ibadah sir, yaitu memperbanyak ibadah yang disembunyikan. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Dan amalan saleh yang tersembunyi ini adalah amalan yang terbaik. Value-nya sangat tinggi pahalanya. Kenapa? Karena kita semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, apa kaitan ibadah yang disembunyikan dengan husnul khatimah? Dijelaskan oleh para ulama sebab seseorang wafat dalam keadaan su'ul khatimah, wafat dalam keadaan maksiat, yaitu karena dia punya kemaksiatan yang disembunyikan. Saya ulang, di antara sebab seorang su'ul khatimah, wafat dalam keadaan su'ul khatimah, itu karena dia punya maksiat-maksiat tersembunyi. Maka sebaliknya, kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka hendaknya kita punya amalan-amalan soleh yang kita
sembunyikan, karena yang mengetahui hanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat hadis? Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu ila al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Kata Nabi, ada salah seorang di antara kalian yang dia ini banyak melakukan amalan soleh, amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai dia itu dengan surga sangat dekat, sangat dekat. Fayasbiqu ahlul kitab, namun catatan lauhil mahfuz mendahului dia. Akhirnya di akhir kehidupannya dia melakukan amalan soleh, dia melakukan amalan penghuni neraka jahanam. Maka ketika itu dia wafat dalam keadaan melakukan amalan penghuni neraka jahanam, akhirnya dia masuk dalam neraka jahanam. Sebaliknya kata Nabi, ada orang-orang yang mereka kehidupannya melakukan amalan-amalan penghuni neraka, artinya banyak melakukan maksiat, sampai-sampai dirinya dengan neraka itu sangat dekat. Tapi ketika catatan lauhil mahfuz mendahului orang ini, akhirnya di penghujung hidupnya dia banyak melakukan amalan soleh, amalan penghuni surga. Akhirnya dia pun wafat dalam keadaan husnul khatimah dan dia pun masuk ke dalam surga. Ikhwan, kita kalau dengan hadis ini kok sepertinya enggak adil, ya kan? Gimana orang semenjak hidupnya banyak melakukan amalan soleh, tapi di akhir kehidupannya ternyata dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya ada orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, tapi di akhir kehidupannya ternyata diberikan taufik, dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana penjelasan hadis ini? Maka dijelaskan dengan hadis yang lainnya. Nabi mengatakan fima yabdulin nas, yaitu mereka ketika melakukan amalan soleh, orang ini itu dia melakukan amalan soleh yang terlihat atau nampak oleh manusia. Artinya dia ketika melakukan amalan soleh dia riya, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk dilihat oleh manusia. Ketika dia beramal soleh dia tunjukkan kepada manusia, dia riya kepada manusia. Tapi ketika maksiat dia sembunyi-sembunyi. Dia sembunyi. Sebaliknya ada orang-orang mungkin dia melakukan dosa, tapi ketika dia sendirian dia bertobat, akhirnya dia melakukan kebaikan, maka di akhir kehidupannya pun dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kata para ulama, orang yang bermaksiat sembunyi-sembunyi dan dia riya ketika beribadah, maka di akhir kehidupan Allah bisa bongkar apa yang dia sembunyikan tadi. Saya ulang, Allah akan bongkar apa yang dia sembunyikan. Kalau dia sembunyikan kemaksiatan, maka Allah akan bongkar di kehidupannya, maka wafatlah dia dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya, kalau kita punya amalan soleh tersembunyi, kita simpan, tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi di akhir kehidupan Allah akan perlihatkan kebaikan kita tersebut kepada manusia. Tidakkah kita ingat hadis seorang tabi'in Husain bin Ali rahimahullahu taala, yang ketika di zaman beliau ada penghuni ada masyarakat Madinah yang fakir, beliau yang memberikan pasokan makanan kepada orang-orang fakir tersebut. Dan ketika itu tidak ada yang tahu sama sekali. Kapan orang-orang tahu? Ketika Husain wafat. Husain bin Ali bin Husain, bukan Husain, Ali bin Husain wafat, barulah orang tahu. Kenapa? Ketika hendak dimandikan ada bekas biru di pundaknya, bekas mikul-mikul pasokan makanan. Maka intinya syahid, ikhwani fiddin, kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka kita perbanyak amalan soleh kita yang tersembunyi. Kita cek coba amalan soleh kita. Apakah semua amalan soleh sudah dilihat orang? Apalagi sekarang zaman apa, Pak? Zaman medsos. Mau ngaji diposting, mau umroh diposting, mau haji diposting, sedekah diposting, puasa diposting, semua diposting. Semua orang tahu amalan soleh kita. Ini menyedihkan. Zaman fitnah, zaman medsos. Maka setiap kita hendaknya berusaha punya amalan-amalan soleh yang enggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan amalan soleh tersebut sebagai hujjah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita bisa lebih ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab yang berapa tadi? Ketiga. Sebab yang ketiga ketika seorang ingin meraih husnul khatimah.
Kemudian sebab selanjutnya yang keempat, yaitu hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathin. Aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga hal. Aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hal 3 hari sebelum beliau wafat. Artinya sebelum beliau wafat beliau sabdakan hadis ini. Kata Jabir, yaqulu, Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah seorang di antara kalian wafat kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, ini petua atau wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita sakratul maut, hendak wafat, hendaknya kita husnudzon, pertebal husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita husnudzon? Karena dengan husnudzon kita termotivasi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita banyak, akhirnya kita bertobat, terpacu untuk bertobat. Tapi kalau kita suudzon kepada Allah, kita menganggap bahwasanya dosa kita ini terlalu banyak, putus asa. Enggak mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya, maka kita akan tidak mau bertobat. Kita akan menunda-nunda tobat kita. Maka harusnya kita mempertebal husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi pernah bersabda, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini bergantung dengan prasangka hambaku, kata Allah. In dhanna khairan falahu. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka dia akan dapatkan kebaikan tersebut. In dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka buruk kepadaku, dia akan dapat keburukan tersebut. Maka kita tinggal milih. Kita mau husnudzon kepada Allah atau kita mau husnudzon. Kalau kita husnudzon, insyaallah kita akan dapatkan kebaikan tersebut. Kalau kita suudzon, maka kita akan mendapatkan keburukan yang kita sangkakan tadi. Dalam suatu hadis dari Anas bin Malik, dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Dalam suatu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang pemuda dalam keadaan sakratul maut, dia mau wafat. Faqala kaifa tajiduk? Maka Nabi pun nanya sama orang ini, pemuda ini, apa yang kau rasakan, apa yang kau dapatkan dalam kondisi seperti ini? Maka dia mengatakan, arjullah ya Rasulullah wa akhafu dzunubi. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, namun aku takut sama dosaku. Artinya dia berharap dan dia juga khauf. Dia gabungkan antara roja dan khauf, berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi mendengar jawaban tersebut, Nabi pun mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amana mimma yakhaf. Tidaklah seorang hamba dalam keadaan seperti ini kemudian dia bersikap dengan demikian, artinya dia takut kepada Allah dan dia juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan berikan apa yang dia sangkakan tadi. Dia berharap kepada Allah, maka Allah akan berikan harapan tersebut. Dan dia takut sama dosa-dosanya agar Allah ampuni dosanya, maka Allah pun akan berikan ampunan kepada dia. Maka ini dijelaskan oleh para ulama, ketika kita di akhir kehidupan kita hendak sakratul maut, kita gabungkan dua ini. Kita berharap sama Allah dan kita juga takut sama Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sulit. Terkadang seorang enggak bisa menyeimbangkan kedua ini. Maka kalau nggak bisa, sulit, kita pertebal kepada husnudzon. Kita prasangka baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ikhwani fid din, sebab selanjutnya yaitu tidak menzalimi orang. Ingin husnul khatimah, maka janganlah menzalimi orang. Apa kaitan zalim dengan husnul khatimah? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doanya tersebut tidak ada penghalang
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya itu diijabah, makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doanya siapa tadi, Pak? Doanya orang yang terzalimi. Maka kata para ulama, kalau kita ingin husnul khatimah, jangan kita zalimi orang. Kenapa? Ketika kita zalimi orang, bisa jadi orang ini berdoa, ya Allah wafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah berikanlah keburukan kepada orang ini. Mending kalau Allah bayar kontan langsung. Misalnya dia berdoa, kemudian orang zalim ini langsung diberi kehukuman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau Allah tunda di akhir kehidupannya? Di akhir kehidupan. Allah kabulkan doa tersebut di akhir kehidupan. Maka wafatlah dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya hati-hati. Ada cerita, ada orang dia dizalimi sama orang. Maka orang terzalimi tadi mengatakan, ya Allah, sempitkanlah kuburan orang ini. Padahal orang itu belum wafat, masih hidup, tapi dia berdoa, ya Allah sempitkanlah kuburan orang ini. Bisa saja nanti dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin husnul khatimah, jangan sampai kita menzalimi orang, karena doanya orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman ini sangat mengerikan. Adalah hutang yang harus kita bayarkan. Dan ini wasiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab pernah ditanya, "Ya Umar, sampaikanlah kepada kami ilmu. Apa itu ilmu?" Maka Umar pun menjawab, "Al-ilmul katsir." Ilmu itu banyak sekali. Tapi kesimpulannya apa? Jangan zalimi orang. Jangan menzalimi darah orang, jangan mengambil harta orang, jangan mencela kehormatan orang. Intinya ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Intinya ilmu itu jangan sampai kita menzalimi orang. Ikhwan fiddin, kemudian yang terakhir yang bisa kita jadikan sebab agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah, tentunya ini harusnya di awal, itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu apa? Senjata orang mukmin. Senjata utama orang mukmin adalah doa. Maka kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa itu doa Nabi Yusuf. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi Yusuf alaihissalam pernah berdoa, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan musliman, maksudnya dalam husnul khatimah, dan ikutkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf alaihissalam masih berdoa minta wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terus kita nggak pernah berdoa, santai, nyaman, merasa kita orang yang sudah ngaji, sholat 5 waktu, kita merasa aman? Enggak. Biasa saja Allah Subhanahu wa taala cabut hidayah yang ada pada diri kita kapanpun yang Allah kehendaki. Di antara doa juga kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Kita mohon kepada Allah karena kita tahu hati itu ya taqallab, bolak-balik kata para ulama. Dan kita rasakan terkadang kita pengen ini tiba-tiba enggak jadi. Kenapa? Enggak tahu, tiba-tiba aja pengen enggak jadi. Kita mau makan ini, tahu-tahu enggak pengen. Apa sebabnya enggak tahu, tiba-tiba terjadi. Inilah hati berbolak-balik. Maka hidayah juga demikian. Hidayah bisa kapanpun dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa aman, kita harusnya selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada suatu hadis Nabi mengatakan apabila seorang hendak tidur, maka hendaknya dia berwudu. Dia berwudu, kemudian dia berbaring di atas tubuh sebelah kanan, artinya dia menghadap ke kanan. Kemudian dia berdoa, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, wafattu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, ragbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, Allahumma amantu bi kitabik alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian di akhir Nabi mengatakan, fa in mutta min lailatik. Kalau seorang dia melakukan hal tersebut tadi apa? Dia berwudu, kemudian dia tidur menghadap kanan, kemudian dia baca doa tadi. Nanti antum cari aja di Google, doa mau tidur yang tadi disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi, fa in mutta min lailatik fa anta al fitrah. Kalau engkau wafat dalam keadaan tidur tersebut, tiba-tiba wafat ketika tidur, dan kita tahu banyak orang tidur enggak ada sebab tiba-tiba wafat, maka dia akan wafat dalam keadaan fitrah, artinya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Inilah ikhwan yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada lebihnya ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya ini murni dari kejahilan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.